Pembahasan penting kali ini adalah seputaran tanaman tomat. Nah, jadi teman-teman, tomat ini juga bisa berbuah dengan sangat baik, walaupun tanpa menggunakan pupuk maupun obatan yang serba instan. Nah, itu artinya kalau begitu berarti hasil keuntungannya akan lebih besar jika dibanding dengan umumnya orang menanam tomat di luaran sana. Untuk berbudidaya menanam tomat harus tahu terlebih dahulu jenis tomat apa saja yang lebih cepat untuk panen. Jadi gini, yang paling cepat itu adalah tomat ceri ya teman-teman. Jadi buahnya ini kecil-kecil tapi nanti jumlahnya itu banyak sekali dan batangnya juga lebih kecil dibanding dengan tomat rampai ataupun tomat buah. Tapi kalau sama-sama ditimbang hasilnya sebetulnya sih sama saja. Jadi secara spesifiknya, panen ini lebih cepat atau tidaknya bergantung dari jenis pohonnya. Kalau pohonnya yang tinggi menjulang, panennya pun nanti juga akan lama. Nah, teman-teman memahami jenis tanaman tomat yang pohonnya agak tinggi ini termasuk jenis tomat mawar ya. Nah, tomat mawar ini bentuknya kayak gini teman-teman. Ini satu pohon bisa menghasilkan hingga 40 ya. Jadi nanti pokoknya dari 15 sampai 40. Nah, teman-teman ini nanti bisa memanen biasanya di usia sekitar 2 bulanan. Sedangkan untuk tomat ceri ini panennya lebih cepat. Jadi teman-teman bisa memanennya di usia 1,5 bulan. Bagusnya menanam tomat kita bisa panen 5 atau 6 hari sekali. Jadi kalau sudah memerah seperti ini harus diambil karena nanti kalau nggak diambil nanti akan pecah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, pecah dan akhirnya nanti akan membusuk. Tapi tenang, untuk tomat yang masih menempel pada batangnya dia tidak akan mudah untuk rusak. Jadi kalau kalian mau dipakai untuk berbisnis, kalian bisa mencari dulu pembeli sebelum kalian petik. Wah, ini apalagi sekarang harga tomat di tempatku tuh mahal banget ya. Teman-teman kalau membeli tomat, satu butir tomat itu yang untuk sayur itu ya, di tomat sayur ya sejenis sebesar-besar tomat mawar seperti ini ya, itu 1.000 teman-teman. Ini pas lagi bagus-bagusnya harga tomat. Supaya tidak membeli pupuk instan, begini caranya. Jadi teman-teman kalau menanam tomat, di alam terbuka seperti itu nanti serangan hamanya akan banyak dan biasanya harus membutuhkan pupuk instan. Dikarenakan sudah terkontaminasi dengan pupuk maupun obatan yang instan sehingga dapat menimbulkan bakteri di bawah media tanam kita ini nanti menjadi ikut mati karena ya terkena uap ataupun terkontaminasi di lingkungan sekitar. Nah, maka jika kalian ingin bercocok tanam jenis tanaman tomat, kalian harus memperhitungkan di lingkungan yang terbebas dari pupuk maupun obatan yang instan ya teman-teman. Nah, saya akan membuka semuanya. Caranya adalah seperti ini, kita semai dulu. Kalau masa pemindahan ini di usia berapa aja asalkan tumbuh dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, terus teknik memindahkan tomat usahakan di media tanam yang akan kita tanami ini sudah muncul gulma-gulma. Sehingga nanti ketika kita di masa pemindahan tidak mengalami kematian. Media tanam yang masih baru sebaiknya dileraikan dulu supaya nanti mikroorganisme, bakteri baiknya ini dia produktivitas dulu. Setelah itu tercipta unsur hara yang bagus. Nah, setelah tandanya gulma sudah mulai bermunculan, barulah benih tomat siap untuk kita pindahkan. Kalau menanam di alam terbuka, serangan hama pada tomat ini akan banyak banget ya, bisa over karena ya itu tadi hama ini merasa tidak memiliki musuh sehingga dia dengan sangat bebas ketika musim pembungaan seperti ini biasanya adalah masa-masa rentan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan sendiri ya, kita lihat buahnya. Jadi buah tomat rampai ini sebetulnya kalau dihitung pun sebetulnya lumayan ya teman-teman ya. Kita bisa menghitungnya dan kita tinggal menunggu masa pembesaran. Nah, sebetulnya kalau untuk mengendalikan hama dengan teknik yang alami itu teramat sangat mudah sekali bagi saya. Yaitu dengan cara menjadikan gulma ataupun rumput di sekitar ini yang sudah kita cabut, yang sudah kita olah itu harus kita kembalikan pada media tanam. Karena di dalam kandungan gulma-gulma ini terdapat zat-zat yang dapat menutrisi bagi tanaman tomat, sekaligus di dalam gulma
yang ada di sekitarnya ini mengandung zat-zat tertentu yang dapat melindunginya dari serangan hama. Sehingga walaupun ada serangan hama semut, kutu kebul, saya jamin tidak akan berlebih. Selama pupuk yang dikenakan sebagai kompos organiknya ini bersumber dari alam di sekitarnya. Nah, sebetulnya rahasianya itu saja. Karena teman-teman harus tahu bahwa bumi ini mampu dia memperbaiki struktur dirinya sendiri yang rusak walaupun tanpa bantuan manusia. Maka dari itu harus tahu dari sekarang update-nya bumi di dalam memperbaiki keadaannya yang rusak yaitu dengan cara memunculkan gulma-gulma. Nah, itu artinya masa perbaikan janganlah kita rusak ketika kita mengendalikan gulma ataupun rumput, kita harus mengembalikan lagi di tempat semula. Betapa penting tanaman yang lain berada di sekitar tomat. Alasannya kenapa? Supaya media tanamnya tidak mudah mengering. Jadi gini teman-teman ya, ketika ada tanaman yang lain, yuk kita buka. Tuh, jadi tanahnya ini tetap selalu lembab. Karena mengingat pohon tomat ini membutuhkan resapan air yang begitu tinggi. Itu terbukti dari pucuk daun, cabang, batang, hingga pada buahnya semuanya ini kandungan air ataupun mineral ya teman-teman. Nah, jadi suplai dari airnya ini ataupun kadar mineral yang berada di sekitar media tanam sebaiknya harus kita pertahankan. Kalau ada gulma-gulma seperti ini ya, kalau memang tidak mengganggu dari penyerapan akar sebaiknya kalian biarkan. Karena tanah yang gundul ini dapat mengakibatkan kering lebih cepat dibanding dengan yang ada gulmanya. Jadi kalau selama gulma tidak mengganggu tanaman kita, sebaiknya harus kita biarkan. Memahami mineral dan vitamin. Nah, ini teramat sangat penting. Karena ini temanya adalah cara menanam tomat secara alami ya, agar dapat menghasilkan buah yang segar, panen yang lebih melimpah, keuntungannya tentu lebih banyak karena semuanya bahan-bahannya dari lingkungan rumah kita. Jadi gini teman-teman, air ini barulah makanan pokok bagi tomat. Nah, makanan pokok kalau manusia berarti apa? Karbohidrat atau yang disebut dengan nasi. Nah, ini baru nasinya kalau manusia. Kalau tomat ini baru makanan pokoknya. Nah, maka dari itu untuk menciptakan daun segar, buah segar, pembungaan segar dan terlindungi segalanya, kita membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang terdapat pada manusia disebut dengan vitamin. Nutrisi yang terdapat pada tanaman ini dapat dibangkitkan dengan adanya NPK ya. Apa itu? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, maka dari itu kalau yang dijual di luaran sana biasanya berupa instan. Nah, saya menganjurkan kalian jika ingin bercocok tanam secara alami, kalian pergunakanlah kotoran ternak ya. Boleh ayam, kambing ataupun sapi. Namun saya merekomendasikan antara kotoran ayam dan kotoran kambing karena sumber makanannya lebih banyak dibanding dengan kotoran sapi. Nah, itu terdapat nutrisi yang begitu tinggi, selain dari itu mengandung zat besi, juga tembaga, sehingga dapat memberikan perlindungan ketika angin besar, diserang hama pun tidak akan mudah mati. Nah, dia akan dapat memacu pertumbuhan kesuburannya dari pelebatan akar hingga pelebatan buah dan daunnya. Nah, saya rasa teman-teman ini sepakat ya. Jadi kalau kalian ingin berhasil, tanaman kalian ini dapat terkondisikan dengan serangan hama, tentu ini akan dapat menghasilkan panen yang lebih banyak. Nah, jadi teman-teman harus tahu ketika kita menggunakan pupuk-pupuk instan, obat-obat instan ya, untuk hama ataupun untuk pupuknya ini dapat mengakibatkan serangan hama dan munculnya gulma ini akan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita menggunakan dengan teknik yang alami, asalkan media tanam tidak terkontaminasi oleh alam di luaran sana, saya jamin pasti semuanya akan update dengan sangat baik dengan hasil yang lebih menguntungkan. Baik, saya rasa sampai di sini cara saya atau berbagi tips saya dalam seputaran menanam tomat supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, buah yang lebih sehat, yang lebih segar tentunya ya. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, cintai alam semesta.